Jaringan VSAT. VSAT Very Small Aperture Terminal adalah sebuah sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena parabola berukuran kecil, biasanya antara 0,75 hingga 2,4 meter, untuk mengirim dan menerima data dari satelit. VSAT sering digunakan untuk menyediakan konektivitas internet dan komunikasi data di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial seperti kabel atau fiber optik. Perangkat bisa terdiri atas perangkat luar ruangan outdoor dan perangkat dalam ruangan indoor. Perangkat luar ruangan terdiri atas antena, parabola, dan backup converter (PUC) yang digunakan sebagai transmitter pengirim sinyal atau data, dan low noise block (LNB) yang digunakan sebagai receiver penerima sinyal data. Adapun perangkat dalam ruangan terdiri atas modem yang berfungsi mengubah sinyal baseband ke sinyal frekuensi menengah, intermediate frekuensi, dan sebaliknya. Fungsi VSAT. VSAT itu sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut. Internet broadband. VSAT menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di lokasi terpencil atau pedesaan yang tidak dilayani oleh layanan internet, kabel, atau fiber optik. Komunikasi data. VSAT digunakan untuk menghubungkan jaringan data antara kantor pusat dan cabang di lokasi yang berbeda, baik domestik maupun internasional. Telekomunikasi. VSAT memungkinkan panggilan suara, video konferensi, dan layanan telepon di daerah terpencil. Cara kerja. Berikut ini adalah bagaimana cara kerja dari VSAT, di antaranya yaitu transmisi data. Data dari perangkat pengguna dikirim ke modem VSAT. Pengiriman ke antena. Modem VSAT mengubah data menjadi sinyal radio yang dikirim ke antena parabola kecil. Komunikasi dengan satelit. Antena parabola memancarkan sinyal tersebut ke satelit di orbit geostasioner. Komponen VSAT. Perangkat VSAT memiliki beberapa komponen, di antaranya ialah antena parabola. Antena berukuran kecil yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Modem VSAT. Perangkat yang mengubah data menjadi sinyal radio untuk dikirim melalui antena parabola dan mengubah sinyal radio yang diterima menjadi data. BUC, Block Unit Converter. Komponen mengonversi frekuensi sinyal yang akan dikirimkan ke frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dipancarkan oleh antena. LNB, Low Noise Block Down Converter. Komponen yang mengonversi frekuensi sinyal yang diterima dari satelit ke frekuensi yang lebih rendah untuk diproses oleh modem. UDU, Outdoor Unit, unit luar ruangan yang biasanya terdiri dari antena, BUC, dan LNB. Berikut ini adalah jenis-jenis VSAT. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis VSAT yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu VSAT Ku-band. Menggunakan frekuensi VSAT Ku-band 12-18 GHz untuk transmisi data, biasanya digunakan untuk aplikasi broadband karena memiliki kecepatan tinggi dan ukuran antena yang lebih kecil. VSAT C-band menggunakan frekuensi C-band 4-8 GHz yang lebih tahan terhadap gangguan cuaca seperti hujan lebat, cocok untuk daerah tropis dan aplikasi yang membutuhkan kestabilan koneksi. VSAT K-band menggunakan frekuensi K-band 26.5-40 GHz dengan kapasitas data yang lebih tinggi dan kecepatan lebih cepat.
tetapi lebih rentan terhadap gangguan cuaca dibandingkan Kuban dan Ciben. Visat SCPC, singkat Channel per Karir, memungkinkan alokasi bandwidth yang dedikatif untuk setiap saluran, untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi stabil dan latensi rendah. Kelebihan, konektivitas di daerah terpencil. Bisa dapat menyediakan layanan komunikasi di lokasi yang tidak terjangkau oleh infrastruktur kabel atau fiber optik. Instalasi cepat fleksibel, dapat dibangsang dengan cepat dan mudah di berbagai lokasi tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang rumit. Skalabilitas, dapat dengan mudah ditingkatkan atau disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Kekurangan, biaya instalasi dan operasional bisa lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi komunikasi terestrial, terutama untuk penggunaan individual atau skala kecil. Latensi, waktu tunda. Latensi lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi kabel atau fiber optik yang bisa menjadi masalah untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu. Pengaruh cuaca, koneksi bisa dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai, terutama untuk frekuensi yang lebih tinggi seperti kuban atau kaben. Regulasi, penggunaan frekuensi satelit seringkali diatur oleh pemerintah yang bisa membatasi fleksibilitas atau aksesibilitas. Perkembangan visa di Indonesia sekarang. Perkembangan visa di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan kebutuhan akan konektivitas internet dan komunikasi data di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan visa di Indonesia diantaranya yaitu kebutuhan internet di daerah terpencil. Banyak daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial membuat VSAT menjadi solusi yang efektif untuk menyediakan akses internet. Program pemerintah Indonesia melalui berbagai program seperti Palapari mendorong penggunaan teknologi satelit untuk peningkatan konektivitas seluruh wilayah negara.